Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV, Malini TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai dengan maghrib ini. Semoga kehidupan kita sampai saat ini mendapatkan penerimaan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berada dalam bimbingan Allah, sehingga setiap hari kita bisa lebih baik dan mulia dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya yang telah kita lewati. Kita telah menunaikan salat maghrib berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi maghrib terbaik di antara sekian maghrib yang pernah kita tunaikan. Saya agak sedikit bergetar malam ini dari mulai datang, sholat sampai dengan duduk di sini, karena ini merupakan di antara maghrib yang sangat berkesan bagi kami. Ada yang tidak sekedar sholat dalam suasana yang nikmat karpetnya, tapi ada yang mau menempelkan keningnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di tempat orang mulai membersihkan kakinya. Ada yang dikeset, ada yang kemudian di tempat bagian paling bawah, ada yang di lantainya, ada yang kemudian di batakonya. Masya Allah. Dan ada orang yang kembali lagi karena nggak dapat saf di belakang dia, karena kami tadi agak datang terlambat. Saya hanya bisa bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kenikmatan iman yang telah Allah berikan maghrib ini pada kita selalu Allah jaga dalam jiwa kita, sehingga dalam setiap keadaan kita bisa praktekkan nikmatnya iman itu di setiap tempat, tidak hanya dalam keadaan saat ini saja. Karena yang tidak mudah itu bukan meningkatkan iman, tapi yang tidak mudah itu menjaga kenikmatan iman supaya tidak turun dalam setiap keadaan. Dalam hal ini Imam Al-Bukhari itu khusus mengeluarkan hadis-hadis Nabi SAW, mengumpulkannya menjadi satu bab dalam pembahasan Sahih Al-Bukhari beliau. Jadi dari 97 pembahasan di kitab Sahih Al-Bukhari itu, kalau antum buka pembahasan pertamanya, itu berisi Kitabul Iman. Ada 57 hadis di situ. Antum pelajari hadisnya, itu rumus khusus dari Nabi, bagaimana cara membuat iman kita semakin naik dan menjaganya untuk tidak turun. Di situ ada petunjuk amalan dari Rasulullah, bagaimana cara menaikkan iman dalam kehidupan ibadah ritual, dalam kehidupan ibadah sosial, bagaimana cara menekan maksiat supaya tidak muncul dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Antum beli kitabnya, keluarkan salah satu bagiannya, tilawahi oleh antum, setiap hari ambil satu hadis, dan insya Allah itu semua akan menghadirkan penjagaan Allah supaya iman kita dijaga sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman, saya mohon maaf ya, tapi jangan dulu bahagia dan senang, karena persaingan kita jangan diukur dengan orang yang belum ke masjid. Ya, jadi tidak adil kalau kita mengukur semangat ibadah kita yang tinggi diukur dengan orang yang semangatnya masih lemah. Kalau Anda ingin bandingkan, selalu bandingkan dengan orang yang lebih unggul dibandingkan kita. Anda boleh bahagia sekarang bisa sholat dengan keadaan luar biasa, tapi ada di ujung sana orang yang sekedar untuk ke masjid pun dia sulit menemukan masjidnya, sampai sholat di atas puing-puingnya. Anda sekarang masjidnya diberikan kenikmatan luar biasa, fasilitasnya nyaman, keadaannya enak, tersebar dimanapun. Dengan semua masjid ini Anda masih membangun juga sementara belum mengisi isinya dan belum tergerak untuk memakmurkannya. Anda butuh berapa masjid lagi untuk dibangun? Karena itu selalu bertanya pada diri kita setiap Anda bangun, hari ini mesti lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Baik, seyogianya kita membahas dalam pertemuan ini lanjutan kajian serial Riyadhus Shalihin atau pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Namun karena ini jumpa pertama kita di kesempatan ini dalam edisi malam yang subuh kita pindahkan ke malam dalam 2 pertemuan insyaallah, maka hari ini saya akan buka dengan kajian khusus
terkait dengan tema yang sangat penting dalam situasi-situasi saat ini yang sekarang banyak disebarkan, dianjurkan, yang kita mesti sampaikan pada mereka bahwa Islam sudah punya aturannya lebih dulu dibandingkan dengan info yang sekarang disebarkan itu. Kita akan bahas sekarang tuntunan Al-Quran dan Sunnah menyikapi berita-berita hoax yang tersebar. Ya. Kita bahas nanti insya Allah sampai setannya kita munculkan. Ada setan hoax yang belum banyak diketahui orang. Ya. Betul, ada nama setannya dan jenisnya. Kita bahas nanti insya Allah. Ya, kalau waktunya cukup. Ya. Baik. Kita keluarkan dulu seperti biasa dalil-dalil Al-Quran dan nanti runtutan Sunnah Nabi-nya. Dari situ kita berikan paparan-paparan, lalu kita ambil turunan analisis lebih teliti lagi sehingga mudah dipahami, kemudian dan gampang dipraktikkan dalam kehidupan. Satu, kita ambil contoh dulu. Ya. Quran surah 24. Surah An-Nur dari ayat 11 sampai ayat 15. Quran surah 24 ayat 11 sampai ayat 15. Kita tampilkan dulu contoh-contoh berita hoax yang pernah terjadi di masa Nabi. Kemudian Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 60. Ayat 60. Kita ambil dua contoh dulu. Nah, lalu bagaimana cara menyikapinya? Quran surah ke-49 ayat ke-6, Al-Hujurat ayat ke-6. Sudah? Kemudian kalau tidak sengaja menyebarkan itu sampai di kita, kemudian kita sebarkan, kita tidak tahu bagaimana isinya, tiba-tiba bermasalah, apa hukumnya? Kan? Quran surah 33 ayat ke-5. Quran surah 33 ayat ke-5. Tapi kalau Anda sengaja sebarkan juga, bagaimana turunan hukumnya? Nah, kita keluarkan lagi sekarang turunan hadisnya. Alhamdulillah. Satu, hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 1477. 1477. Ditemukan juga di hadis Muslim nomor hadis 4582. 4582. Ambil lagi di sekarang pakai kitabnya langsung ya, hadis Muslim jilid yang pertama Babul Muqaddimah hadis nomor 3. Hadis nomor 3 posisi sebelah kiri paling bawah ya. Cetakan tahun 2002 terbitan Darul Hadis. Baik. Sudah? Kalau sudah, mari kita turunkan bahasan kita dari hadis-hadis dan dalil yang telah tadi kita uraikan. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, dulu saat Nabi SAW, khususnya setelah berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, di usia beliau yang ke-53 tahun itu, sampai di sana telah muncul situasi-situasi yang menghadirkan kecemburuan sosial terhadap pribadi dan kedudukan Nabi di kalangan pembesar-pembesar yang tadinya dielu-elukan oleh masyarakat, sehingga dengan kedatangan Rasulullah SAW mereka merasakan ada keberkurangan dalam karisma, pesona dan pengelu-eluan yang senantiasa diberikan masyarakat pada mereka. Walaupun di sisi yang lain Nabi selalu berusaha mengangkat mereka agar derajatnya tidak turun dalam pandangan masyarakat. Inilah hebatnya Rasulullah SAW dengan sifat mulianya. Begitu datang di satu tempat, disentuh oleh beliau tokoh-tokohnya, diangkat, disampaikan kepada masyarakat supaya tidak berkurang karismanya. Hanya karena iman belum melekat pada tokoh-tokoh ini, mohon maaf, orientasi dunianya masih kencang, yang dicari cuma popularitas saja, sehingga dengan itu merasakan kegoncangan-kegoncangan luar biasa, merasa popularitasnya mulai turun. Akhirnya mereka berusaha mencari cara-cara bagaimana sekdianya Rasulullah SAW bisa turun popularitasnya, mereka naik kembali, bahkan kalau dimungkinkan, mohon maaf, lenyaplah Muhammad SAW dalam kehidupan di Madinah ini. Di antara sekian cara yang pernah dibangun oleh mereka, ada cara yang paling sederhana, sampai cara yang paling provokatif, bahkan sampai ke rencana pembunuhan, Pak.
sampai pembelotan, bahkan nanti turun Al-Maidah 51 yang pernah kita bahas itu. Di antara cara-cara yang mereka sampaikan, salah satunya adalah menebarkan isu-isu yang tidak benar terkait kehidupan Nabi sebagai pribadi atau bahkan kehidupan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi tegar mulai diprovokasi oleh mereka dengan isu-isu yang tidak baik, maka tuduhan mulai diarahkan kepada bagian dari keluarganya. Sayyidah Aisyah pernah dituduh selingkuh oleh mereka. Dalam satu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singkat cerita, pernah singgah di satu tempat untuk istirahat. Ketika diteruskan perjalanan, karena Sayyidah Aisyah menyampaikan, barang saya ada yang tertinggal di antara perhiasannya. Maka Nabi karena sudah di perjalanan membimbing bagian dari rombongan-rombongan, menugaskan seseorang untuk membantu beliau mencarinya. Allahu Akbar, ketika itu kemudian sudah mulai ditemukan, berjalan beliau dalam keadaan terhijab, dalam keadaan terjaga dalam kebaikannya, maka tersebarlah berita di kemudian hari bahwa istri Rasulullah SAW melakukan selingkuh. Tersebar beritanya satu dengan yang lainnya, Masya Allah. Sampai turunlah kemudian pembebasan langsung dari tuduhan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya Quran surah ke-24 An-Nur ayat 11 sampai dengan ayat ke-15 itu. Itu tidak mudah, Pak, Bu. Nabi dengan sisi kemanusiaannya, karena semakin banyak orang berbicara, ini mengatakan, oh masa begini ya, oh ini begitu ya, oh nggak nyangka ya, padahal nyangka tuh. Dia orang ketika bilang nggak nyangka, sedang nyangka dia tuh, nggak nyangka ya, nyangka. Itu banyak hal terjadi pada saat itu. Sampai-sampai Nabi memilih untuk mendiamkan diri dulu, menenangkan diri. Beliau sadar Aisyah itu orang baik, perempuan suci, perempuan terjaga. Tapi kalau nabinya defense dengan sekaligus, itu akan bertentangan langsung dengan umatnya. Itu tidak mudah, Pak, isunya. Sampai kemudian turunlah berita dari langit untuk membebaskan tuduhan-tuduhan yang tidak baik itu. Turun Quran surah ke-24 ayat 11 sampai 15. Kisah pertama. Begitu itu turun, maaf, sampai dengan tekanannya luar biasa, ya. Sampai disebutkan ifkun. Ifkun itu kalau dalam bahasa tuduhan, dalam istilah orang Arab, itu tuduhan yang sudah luar biasa kejam itu, ya. Innal ladzina ja'u bil ifki, sungguh orang-orang yang datang dengan tuduhan yang sangat kejam itu, yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang, itu dosanya tidak mudah. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Muncul isu lain lagi, muncul isu lain lagi. Dan di antara tokoh yang paling populer menebarkan isu itu, bahkan diungkapkan dalam sejarah, dikenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Banyak ayat turun tentang orang ini, yang bahkan disebut dengan Abul Munafiqin, bapaknya orang-orang munafik sampai dengan hari kiamat. Ya. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, tidak cukup dengan keluarga Nabi. Begitu selesai peristiwa ini, kemudian ditebarkan kembali. Muhammad cuma tebar pesona saja, ngumpulkan kita di masjid, sementara dia hanya ingin mengumpulkan orang-orang untuk taat kepadanya, merubah tatanan kehidupan kita. Apa yang terjadi? Ini yang mesti Anda capai, ya. Garis bawah ini. Ternyata pembuat berita-berita hoaks ini, ya, maaf, kalau bukan orang beriman, gak usah dipikirin, karena gak punya iman. Di antara mereka ada yang sudah ngaku beriman, Pak. Ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Ya. Bahkan sholatnya persis di belakang Nabi. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul, Pak, Bu. Kalau sholat, itu persis di belakang Nabi, saf pertama. Tapi kalau Nabi keluar dari masjid, pertama yang keluar dari lisannya, dasar Muhammad, cuma cari perhatian aja. Saya sih cuma melengkapi dia saja di belakangnya untuk jadi makmum, untuk menghargai dia. Tapi dia memang cari perhatian aja buat kita. Dia bikin masjid di sini, kita bikin masjid lagi yang lain sebagai tandingan bagi masjid dia. Kemudian dia salurkan proposal kepada Nabi. Lihat bahasanya, ya Rasulullah, masjid di sini sudah semakin sempit, fasilitasnya juga agak kurang tertata dengan baik. Bagaimana kalau saya buatkan masjid yang baru lagi supaya mengakomodir jumlah masyarakat Muslim yang sudah mulai gemar ke masjid? Dibangunkan masjid baru. Allahu Akbar, sampai turun ayat di At-Taubah itu disebut dengan Masjid Dirar. Ternyata bikin masjid itu setelah jadi, dia sampaikan pada pengikutnya, ini markas kita untuk menyaingi markasnya Muhammad SAW. Turun perintah untuk menghancurkan masjid itu. Teman-teman tahu, kalau Anda jalan-jalan ke Madinah, saya sarankan saat umrah, Anda bisa singgah ke lokasi ini. Sampai sekarang, itu ada pedagang arang di sekitarnya, Pak. Pedagang arang. Kalau ditanyakan, kerabat kami pernah tanyakan, dari mana asal arang ini? Allahu Akbar, ditunjukkan persis di lokasi masjid yang pernah dibakar itu 15 abad yang lalu. Ya, sampai hari ini selalu ngambilnya dari sana, dari sana, dari sana. Anda bisa bayangkan dampak berita yang tidak baik disampaikan oleh orang munafik, diabadikan oleh Allah untuk memberikan pesan bahwa ini sangat berbahaya sifat seperti ini.
Tidak cukup sampai di sini. Begitu dihancurkan, dihasut lagi pada peristiwa Al-Maidah 51 yang pernah saya sampaikan dulu. Tapi bagaimana sikap Nabi? Masya Allah. Tetap menampakkan kebaikan. Tetap kemudian bergaul dengan penuh perhatian luar biasa. Sampai saat sakitnya, Pak. Itu oleh Nabi, anaknya dipanggil. Anaknya Abdullah juga. Dan beda dengan bapaknya. Hati-hati. Anda jangan menyimpulkan kalau ada orang tua yang tidak baik, otomatis anaknya tidak baik. Belum tentu. Bahkan anak seorang nabi pun itu bisa keliru. Ya, kalau lingkungan tidak diperhatikan dengan baik di situ. Hati-hati, ya, hati-hati. Jangan pernah menyimpulkan anak seorang ustadz bisa seperti orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak memberikan perhatian serius atau anaknya mulai mendapatkan pengaruh dari lingkungan yang tidak baik. Ini anaknya terbalik. Bapaknya luar biasa jadi musuh Nabi, anaknya justru taat kepada Allah dan Rasulnya. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayahanda sakit. Inna abi marid. Kata Nabi, khudh hadha a'ti. Ambil ini, berikan kepadanya. Didoakanlah Rasulullah SAW. Begitu sampai di tempat ayahnya beristirahat, kata anaknya, ya abati hadha minan nabi. Pak, ini dari Nabi katanya. Diambil oleh orang ini, dilemparkan. Siapa itu Muhammad? Cuma cari perhatian saja katanya. Tapi apakah sikap Nabi berubah? Tidak. Sampai saat sekaratnya, Nabi tetap datang dengan para sahabat-sahabat kibar. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Uthman bin Affan. Dijenguk gitu. Antum tahu apa yang terjadi? Dalam keadaan sekaratnya, masih menampakkan keadaan-keadaan yang sangat luar biasa mencari perhatiannya. Dia katakan, ya Rasulullah, saya ini sudah di ujung penantian hidup saya. Mohon berikan kesempatan supaya saya wafat menggunakan jubah terluar Anda itu. Masih narik perhatian juga. Itu Umar saking gemesnya sudah pegang pedangnya begini. Ya Rasulullah, mohon izinkan pada saya untuk memisahkan kepala dari badannya. Umar, ya, Masya Allah, ketegasannya tidak kira-kira di situ. Perhatikan kalimat Nabi, tidak ya Umar, fakat jubah. Tidak, ini cuma pakaian luar saja. Diberikan. Ini menandakan bahwa yang melekat pada Nabi tidak harus dikultuskan. Jelas ya? Yang kita ambil adalah ajaran-ajaran kebaikan berdasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai ada sesuatu terlalu dilebihkan sehingga menjadikan kita bergeser dari tuntunan Rasul yang sesungguhnya. Jelas di sini? Maka dikenakanlah jubah terluar itu, kemudian meninggal dalam keadaan mengenakan jubah Nabi, tapi tidak lekat dengan sifat munafik yang diabadikan oleh Al-Quran. Abdullah bin Ubay bin Salul, hidupnya begitu menyusahkan, wafatnya sangat kolokan. Itu ya. Poinnya, ketika kalimat-kalimat itu mulai muncul, apa respon Al-Quran? Dan kemudian berita yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai penegasan dari kalimat Al-Quran tadi, maka satu, turun ketentuan-ketentuan yang sangat indah, yang sifatnya nanti berlaku umum sampai hari ini. Kita buka, mohon izin kalau tadi ayat-ayatnya saya hanya bacakan secara umum saja. Ini di sini kita mulai detail analisis, karena di sini inti bahasannya. Quran surah 49 ayat ke-6. Maaf, saya pastikan dulu. Jelas insyaallah? Jelas uraiannya? Oh, belum kita uraikan. Bagaimana bisa jelas sih? Antum kenapa malam ini ya? Belum saya uraikan, bagaimana bisa jelas? Kalau jelas saya pulang gitu ya. Kita mulai dulu ya. Yang tadi bisa dipahami, sekarang kita mulai penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya coba untuk menulis ya. Mohon izin bagi sebagian teman-teman yang barangkali belum nampak terlihat dengan baik, silahkan menyesuaikan dengan mushaf yang ada. Saya ingatkan dari hari ini, dalam setiap pertemuan kita diusahakan antum bawa mushaf ya. Bawa mushaf, minimal yang dari rumah, supaya mushaf itu bisa menjadi saksi bagi antum bahwa antum pernah menggunakannya saat di dunia. Oke? Baik. Baik, bismillah. Maaf, terdengar jelas menggunakannya ini? Tahan ya, supaya agak lebih mudah. Quran surah 49 Al-Hujurat ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya tuliskan dulu kaidah pertama, nanti kita berikan penjelasan lebih detail ya. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya garis sini. In ja'akum fasiqun, in ja'akum, ini fasiqun. Kalimat kedua, binaba'in fatabayyanu. Ini kaidah Quran yang pertama.
fatabayyanu. Ya. Selanjut ayatnya nanti kita bisa tafsirkan dengan lebih luas, ya. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kan? Saya berikan titik dulu untuk terusan ayatnya untuk dijelaskan kemudian. Perhatikan. Apa adab seorang muslim yang mendapat petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ketika menyebar berita-berita yang diduga keluar dari aturan yang semestinya, yang membuat kita bertanya-tanya atau bahkan kaget, kok bisa terjadi seperti ini? Benar atau tidak? Maka berita seperti itu kita tanyakan disebut apa oleh Al-Quran, bagaimana cara menyikapinya. Dan ternyata bukan hanya terjadi di masa saat ini, tapi dulu pun sudah pernah muncul dan disikapi oleh Al-Quran. Adab yang pertama, lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah. Mohon izin, fokus. Ayat yang turun untuk merespon kabar berita yang diduga meragukan, atau yang disebut dengan hoax sekarang ini, kan? Itu ternyata ayatnya turun dimulai dengan kalimat iman. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Perhatikan. Bahkan panggilannya sifatnya umum, menggunakan kata alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina ini kata umum dalam bentuk jama'. Bisa mencakup, maaf, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sedang sendirian, sedang berkelompok, semua dicakup. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei semua orang yang telah merasa beriman kepada Allah. Jelas sampai sini? Baik. Yang penting Anda garis bawahi, ada kaidah dalam ilmu tafsir, bahwa setiap ayat yang dibuka dengan kalimat iman itu, maka informasi yang akan disampaikan, baik itu berita hukum ibadah, atau berupa larangan tertentu, atau sekedar informasi yang ingin disampaikan, maka ayat yang terletak setelah kata iman ini, itu menjadi ukuran keimanan pemiliknya. Hati-hati. Di setiap Anda menemukan kalimat di Quran dibuka dengan kata iman, apapun bentuknya, maka informasi yang disampaikan menjadi indikator atau ukuran tingkat keimanan kita. Di iman kita diukur di situ. Kalau antum ingin tahu kira-kira iman sampai maghrib ini sedang posisi kuat, sedang atau lemah, antum bisa cari ayat-ayat Quran yang dibuka dengan kalimat iman. Saya beri contoh sebelum ke sini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga, posisi paling kiri di pertengahan. Insyaallah kita hafal. Ini kalimat iman pertama di Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perhatikan, setelah kalimat iman, yu'minun bil ghaib, yang muncul kalimat salat, wa yuqimunas shalah. Perhatikan cara memahaminya, ya. Setelah ada kalimat iman, muncul kalimat salat. Maka amal ibadah ini, kalimat salat ini, itu menjadi ukuran pertama tingkat pemilik iman. Semakin antum bersemangat menunaikan sholat, semakin baik Anda tunaikan, ini menunjukkan keimanan Anda sedang kuat, sedang tinggi. Kalau mau lebih dalam lagi, perhatikan, kalimat sholatnya ditulis seperti ini. Awas, kalau keliru di mushaf antum, berarti ada yang keliru dalam mushafnya. Makanya saya mintakan bawa mushaf untuk dicocokkan salah satunya. Lihat, alif, lam, shad, lam, waw, ta marbutah, harus begini. Karena ada 3 bentuk kalimat sholat bisa dituliskan. Bisa bentuk begini, as-shalah. Yang tidak terlihat saya bacakan alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Ada bentuk begini. Ada bentuk yang ketiga, salawat, tulisannya begini. Ya, salawat. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 237 sampai 238. Ya, di posisi paling kanan sebelah pojok paling atas ada ayat hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Perhatikan, kalau kalimatnya ditulis seperti ini artinya bentuknya tunggal. Cuman satu.
Kalau kalimatnya ditulis seperti ini bentuk jama'. Bentuknya jama'. Ada, pernah kalau haji itu ada istilah bus sholawat. Pernah dengar? Ya, bis sholawat yang sabko itu. Antum kalau jarak sekitar 1,5 kilo, 2 kilo dari Masjidil Haram, suka ada bis yang mengantarkan ke haram kan? Bisnya dikenal dengan bis sholawat. Awas, harus pakai ilmu cara membacanya. Ada orang yang pahamnya, oh bis sholawat, begitu naik harus baca sholawat. Bukan. Ya. Bis sholawat itu jamak dari kata sholat. Bis yang mengantarkan untuk Anda sholat di Masjidil Haram. Bukan naik bisnya Anda langsung sholawat, bukan. Ya. Jelas ya? Baik. Tapi kalau dituliskan seperti ini, itu gabungan dari dua bentuk ini. Gabungan dari dua bentuk ini. Kenapa dituliskan dalam bentuk seperti ini? Ingin menunjukkan kesan bahwa satu, sholat yang difardukan oleh Allah, dimintakan pada kita mengerjakannya, itu bukan satu, tapi banyak. Yang fardu ada berapa? 5. Berapa rakaat? 17. Kenapa bisa ditulis dengan menggunakan taknya begini, tidak terbuka saja? Ini memberikan kesan bahwa, maaf, walaupun disebutkan jumlahnya 5 waktu 17 rakaat, tapi tidak setiap orang barangkali punya keadaan untuk menunaikannya dengan bersama-sama. Bisa jadi ditunaikan dalam keadaan sendirian. Maka disatukanlah dengan dua hal ini, dipadukan jadi satu ayat, satu kalimat untuk mencakup dua makna tadi. Jaga waktu-waktu sholat, sekalipun tidak bisa menunaikannya dengan cara berjamaah, tetap tunaikan, jangan sampai tertinggalkan, sekalipun mesti sendirian. Tapi ingat, yang paling afdal adalah tunaikan bersama orang-orang banyak. Karena itulah diawali dengan kalimat yuqimunas sholat. Pakai menunjuk pada orang banyak. Nah, sekarang prakteknya, saya agak lambat. Antum ingin mengukur tingkat keimanan antum sedang kuat, sedang saja, atau sedang lemah. Cara pertama, baca dengan kalimat ini. Ya, as-salawat. Cek. Apakah waktu-waktu sholat itu yang diminta oleh Allah dijaga, antum jaga dengan baik, atau jangan-jangan masih malas-malas menunaikannya? Kalau Anda dalam sholat sendirian saja masih malas, apalagi menunaikan sholat berjamaah? Ini menunjukkan ada sesuatu yang kurang dalam iman Anda, lemah. Cara paling gampang ngeceknya begini. Sholat subuh jam berapa sekarang? 4.29, 4.12, 4.23, Masya Allah. Jamaah Masjid As-Salam malam ini berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Kita lihat ke atas. 4.21, Masya Allah. Ketahuan ini ya. Baik. 4.29 agak wajar lah. Yang agak aneh 4.12 itu ya. Enggak duluan, baik ya. Baik. 4.21. Baik. Perhatikan. Coba cek ya. Allah perintahkan jaga waktu sholat. Jaga waktu-waktu sholat. Hafidhu ala shalawatil wusta. Kata Nabi, sholat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sholat tepat pada waktunya. Antum dipanggil sholat subuh 4.21. Antum datang jam 4.21. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum siap-siap. Ini menunjukkan imannya masih standar. Oh, jangan senang dulu. Oh, standar. Jangan dulu bahagia, masih standar. Karena yang standar itu dalam hukum kehidupan, begitu waktunya tiba, saat itu Anda kerjakan. Anda kerja jam 7, Anda datang jam 7, bukankah itu standar? Kalau Anda datang jam 6, Anda hebat. Anda masuk jam 7, datang jam 7. Itu standar, Pak. Jangan dulu bangga. Awas hati-hati. Yang hebat itu yang tadi. Dipanggil jam 4.21, jam 3 sudah siap-siap. Ya, bahkan ada yang tahajud dulu, ada yang zikir dulu. Ini menandakan iman Anda sedang di atas. Sedang naik. Dan tolong kalau Allah sudah naikkan, Anda jangan turunkan. Kalau malam kemarin tahajud, malam ini jangan sampai nggak tahajud. Yang salah kadang-kadang Allah sudah naikkan, Anda sendiri yang turunkan. Itu yang fatal. Jadi kalau malam kemarin tahajud, malam ini harus tahajud lagi. Ya, jaga. Mesti ada pola itu untuk merencanakan supaya amal kita bisa maksimal. Yang jadi masalah adalah saat dipanggil jam 4.21, baru datang jam 1:24. Tahun baru ini kita harus punya resolusi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sholat subuh kesiangan. Ya, tahajud gak dikerjakan. Katanya ingin lebih baik. Sholat subuh saja sudah kesiangan. Itu baru tanggal 1. Apa yang Anda inginkan? Ya.
Karena kemalaman terlalu banyak begadang, mikirkan banyak kembang api, kembang yang ada saja sudah nggak ada apinya, nah cari kembang yang ada apinya. Karena nggak nyambung gitu situasinya. Nah, ini poinnya. Nah, sekarang konsep membaca ayat ini, kalau Anda bisa baru tepat waktu pun jangan dulu bangga. Karena yang paling hebat itu ketika bisa dikerjakan dengan banyak orang berjamaah. Cek lagi, cek lagi. Kalau maghrib ini bisa berjamaah, sholat isya Anda nggak jamaah, berarti iman Anda sedang turun. Saat Anda bisa menunaikan dengan berjamaah. Maghrib Anda ke masjid, begitu isya Anda nggak ke masjid, padahal bisa ke masjid. Suasana iman Anda sedang turun. Ada yang keliru di situ, ada yang salah. Nah, dalam konteks berbeda, sekarang kita kembalikan pada inti bahasan kita. Kalimat ini sekarang memanggil kita dalam konteks yang lain. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, saya akan ukur iman kalian sekarang ya. Perhatikan ini. Semakin Anda cepat meresponnya dengan baik, iman kita kuat. Maaf, Anda abaikan, iman biasa-biasa. Tapi Anda ikut di dalamnya, iman Anda bermasalah. Apa kaidahnya? In ja'akum fasik. Jika datang kepada kita. Ja'a itu tidak harus diartikan datang dengan secara fisik. Bisa berarti berita, bisa berarti informasi, bisa berarti perwakilan tertentu, atau bahkan langsung orangnya datang. Bisa berarti demikian. Lebih tepat diartikan jika Anda menerima atau tiba kepada kita fasiqun, orang yang bermasalah. Pelan-pelan. Sekarang perhatikan sebentar. Datang orang bermasalah ini, kedatangannya diungkapkan dengan kata ja'a, diawali dengan in. Tolong catat ini ya. Kalau ada kalimat dalam bahasa Arab diawali dengan kata in, itu artinya peristiwa itu mungkin terjadi sekalipun tidak intens waktunya. Tidak sering terjadi. Ya. Maaf, dalam hidup Anda pernah kedatangan orang bermasalah? Tiap hari? Tidak, gitu kan? Ya, paling sebulan ada sekali, 2 kali, gitu kan? Itu in namanya. In. Ya, jadi tidak menunjukkan sering intensitasnya. Kalau tiap hari kemudian itu terjadi, berarti ada yang salah dalam komunitas masyarakatnya. Jadi pada dasarnya teorinya, peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan aturan itu tidak terjadi setiap waktu, biasa saja. Ketika itu mulai menyebar hampir setiap saat, berarti ada yang salah dalam masyarakatnya. Ada yang salah dalam komunitasnya, itu yang harus diperbaiki. Sekarang perhatikan, in ja'akum, jika satu kali datang pada kita, kita terima fasik. Fasik. Fasik itu sudah menunjuk pada orang. Perbuatannya disebut dengan fasak. Quran surah ke-18 ayat 50, posisi paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kemudian oh, jangan ngarang. Itu Al-Baqarah 34. Ini ayat 50, ya. Baik. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ya, fafasaqa an amri rabbi. Fasak. Fasak. Jadi fasak perbuatan dia. Fasak. Orangnya disebut fasik. Ya. Saya jelaskan sebentar supaya paham betul ya. Saya tidak menginginkan Anda menghafal, tapi harus paham. Fasak, secara bahasa, itu keluar dari aturan yang benar. Saya ulang, keluar dari aturan yang benar. Keluar dari aturan yang benar. Secara syariat, bisa diartikan keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap ada orang yang keluar dari aturan Allah atau menjauh dari aturan Allah, berarti perbuatannya disebut dengan fasak. Makhluk pertama yang keluar dari aturan Allah, menyalahi perintahnya, itu dari kalangan jin, bukan dari kalangan manusia. Ketika diminta untuk hormat kepada Adam, diminta sujud atas perintah Allah, semua makhluk sujud kecuali makhluk yang satu ini. Dia tidak mau sujud. Allah perintahkan sujud li Adam fasajadu, semua sujud illa iblis, kecuali
Iblis. Siapa makhluk ini? Kana minal jinni. Dia termasuk dari kalangan jin, fafassaqa, yang keluar dari aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Dari mana taunya keluar dari aturan Allah? Quran surah ke-7 ayat ke-12 sampai ayat ke-13-nya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei, kenapa kamu tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Yang penting bukan sujudnya. Saya nggak butuh dengan sujud kamu. Tapi yang harus kamu tahu ini perintah saya. Awas, hati-hati ya. Kita sholat pun, sujud dalam sholat, itu Allah nggak butuh dengan sholat kita. Catat kalimat ini. Semuka bumi dan langit tidak sholat kepada Allah, Allah tidak pernah memerlukannya dan tidak akan menurunkan status Allah sebagai Rabb, sebagai Khalik. Kita yang butuh terhadap Allah, bukan Allah yang butuh terhadap sholat kita. Nah, kenapa kamu tidak mau sujud pada perintah saya? Bukan karena sujudnya, tapi saya perintahkan. Apa jawab makhluk ini? Lihat ayat 13-nya. Dia katakan, ana khairum minhu, khalaqtani min tin, wa khalaqtani min narin, wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibanding dia. Engkau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak level kemudian yang di atas itu mesti merendah kepada makhluk yang lebih rendah. Ada kesombongan dalam dirinya. Keluar dari ketaatan kepada Allah, keluar dari aturan Allah, perbuatannya disebut apa? Fasik. Makhluk yang, mendapati situasi ini, maka makhluknya disebut dengan fasik. Jelas? Di fasik ini itu berlaku umum, bisa berlaku pada manusia, ini yang ingin saya sampaikan. Bisa juga berlaku pada kalangan jin atau setiap makhluk yang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik. Sekarang, pelan-pelan. Allah bikin aturan, saya cek dulu secara sederhana. Yang gampang-gampang dulu ya, pelan-pelan. Yang ringan-ringan dulu, sebentar. Masuk masjid kita kan punya aturan ya. Baik, kaki yang dilangkahkan saat masuk dengan keluar itu beda. Semua ada aturan. Makan punya aturan, jalan punya aturan, kerja punya aturan, termasuk menyebarkan berita-berita pun kita ada aturannya. Yang bahkan tidak ditemukan dalam kepercayaan-kepercayaan lain yang dianggap sebagai agama. Perhatikan, masuk dengan keluar masjid bukankah beda dengan masuk keluar toilet? Silahkan cek. Masuk masjid, masuk kaki yang mana? Masya Allah. Keluar toilet kaki yang mana? Hati-hati. Beda. Santum, kenapa cepat begitu? Berbeda, hati-hati ya. Beda. Masuk masjid kaki apa? Ulangi. Kanan. Keluar masjid? Kiri. Masuk toilet? Kiri. Keluar toilet? Sudah lain. Begitu antum masuk dalam keadaan kaki kiri, antum sudah keluar dari aturan Allah. Jelas ya? Itu masih yang ringan-ringan. Coba cek, kalau dalam yang ringan saja antum sudah abai, apalagi yang berat-berat. Karena yang besar-besar itu bermula dari yang kecil-kecil. Coba biasakan keluarkan aturan Nabi dari yang kecil-kecil sampai yang besarnya kita biasakan. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah supaya tetap dalam kebaikan. Dan tidak cukup dengan amin, biasakan dari sekarang. Saya teruskan dulu. Sekarang kita fokus pada aturan berita sekarang. Siapa fasik yang dimaksud di ayat ini? Karena fasik itu banyak. Banyak nanti ditemukan di Quran. Jamannya fasikun atau fasikin. Jaman pertama ada di Al-Baqarah ayat 26 sampai 28 itu. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ya, wa may yudillu bihi ilal fasikin. Siapa orang-orang ini? Ada keterangannya. Tapi fasik di Al-Baqarah beda dengan fasik di Al-Hujurat ayat ke-6. Di ayat ke-6 ini Allah ingin menerangkan tentang hal yang lain. Bukan fasik biasa, tapi fasikun binaba'in. Naba. Yang dimaksud fasik di sini adalah saat membawa berita, informasi, info. Perhatikan, pelan-pelan. Kalau kalimatnya cuma fasikun saja, itu berarti menunjuk pada makhluknya, orangnya. Jelas? Tapi kalau sudah menggunakan huruf sambung ba, ini punya 14 fungsi dalam bahasa Arab. Di antaranya makna ilsaq, sesuatu yang lekat dengan yang lain. Kemudian disambungkan dengan naba. Naba itu satu informasi atau berita yang ingin disampaikan. Ini menunjukkan kesan bahwa fokus, pelan-pelan, fokus. Yang penting yang ingin disampaikan bukan pada poin orang ininya saja, tapi pada berita yang akan disampaikannya. Ingat, kalau ada kalimat fasik atau huruf atau kata kerjanya fasak melekat dengan kalimat setelahnya menggunakan huruf ba, maka ba ini menunjukkan fungsi bahwa yang penting ingin disampaikan di kalimat ini bukan cuma orangnya ini saja, tapi juga harus fokus pada apa yang dia bawanya. Ya, sekarang seakan-akan Allah ingin katakan, jika ada berita yang
menurut Anda meragukan dibawa oleh orang fasik, fokusnya bukan karena fasiknya saja, beritanya pun bisa meragukan. Jelas? Apa sikap yang harus kita ambil, dan sikap inilah yang menentukan tingkat atau keadaan iman kita. 1, fatabayyanu. Saya ulang, fatabayyanu. Apa artinya? Oke, kita bikin perjanjian saja ya. Kalau kira-kira antum ragu atau belum tahu, cukup katakan wallahu a'lam. Baik ya, malaikat ditanya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu ya Allah, hanya Engkau yang tahu dan mengajarkan kami. Sahabat ditanya, dia jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Antum bukan malaikat, bukan sahabat. Kenapa main tebak-tebakan? Masya Allah. Baik, pelan-pelan. Ini masjid apa? Assalam. Itu yang kita ketahui. Tapi kalau belum tahu, cukup katakan apa? Allahu a'lam. Apa artinya fatabayyanu? Baik. Fatabayyanu. Baik. Pelan-pelan, ada 2 kalimat di sini yang harus kita garis bawahi. 1, fa, huruf fa. Karena ada fa-nya di situ. Fatabayyanu. Saya pisah. Sebentar. Awas, hati-hati ya. Ini yang paling penting bahasanya. Itu. Yang kedua, kalimat tabayyanu. Dan langsung menggunakan tasydid, diawali dengan ta. Bapak dan Ibu sekalian, ingat betul ini, setiap ada kalimat dalam bahasa Arab diawali dengan huruf fa. Ya. Disebut harfu atfin bila hudud, huruf sambung di antara 2 peristiwa yang menunjukkan respon cepat tanpa jeda. Jadi kalau ada huruf fa itu sering saya sampaikan dalam kesempatan berulang-ulang, kalau Anda temukan huruf fa dalam satu kalimat, secara singkat dia meminta respon cepat tanpa jeda. Tanpa jeda. Jadi menyambungkan 2 peristiwa, ada peristiwa A, peristiwa B, di antara keduanya itu enggak ada jedanya. Dakhala Ahmad ila Masjid As-Salam. Ya, fa Ali. Ahmad masuk ke Masjid As-Salam. Begitu Ahmad masuk, Ali langsung masuk. Kalau menggunakan waw, wa Ali, ada jeda sedikit. Kalau menggunakan thumma, Ahmad sudah masuk, 30 menit kemudian Ali baru masuk. Tolong jaga betul rumus ini, karena setiap Anda baca Quran, Anda akan temukan kalimat-kalimat itu. Nabi Zakaria pernah berdoa dalam salatnya. Begitu doanya selesai, salatnya belum selesai. Turun jawaban pakai fa. Artinya, jawaban itu turun seketika setelah doanya disampaikan, jawaban langsung turun. Quran surah ketiga ayat 38-39. Nah, di sini kalimatnya menggunakan huruf fa, seakan-akan ingin mengatakan, kalau Anda menemukan datang berita yang meragukan seperti ini, maka cepat respon pakai fa. Jangan berikan jeda. Ya, cepat. Nah, semakin Anda cepat merespon dengan apa yang akan disebutkan nanti, ini menunjukkan iman Anda luar biasa. Tapi kalau Anda lambat-lambatkan, Anda tidak peduli, Anda macam-macamkan dan sebagainya, ini menunjukkan imannya masih ditingkatkan. Jelas? Nah, respon cepat apa yang diinginkan oleh Quran supaya kita bisa maksimalkan? Tabayyanu. Quran surah 55 ayat yang keempat. Surat apa? Ar-Rahman. Baik. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Kemudian 'allamahul bayan. Asal kata tabayyanu dari kalimat al-bayan. Pelan-pelan. Berarti sesuatu yang jelas. Clear. Ya, clear. Pelan-pelan. Perhatikan sebentar. Ini apa? Jangan katakan wallahu a'lam, gelas ya. Baik. Ada apa di dalamnya? Baik, kosong ya. Baik, kosong. Saya masukkan. Ada apa di dalamnya? Tutup spidol ya. Jelas kelihatannya? Nah, ini bayan, nampak, tidak ada samar-samar di sini. Tidak ada samar-samar. Baik. Sekarang pelan-pelan. Ada apa di belakang ini? Ini masih samar-samar. Mesti dibuka tirainya dulu baru kelihatan. Nggak ada apa-apa. Oke? Baik, baru kelihatan. Maka sesuatu yang jelas, yang sudah tidak ada celah dan samar lagi, itu yang disebut dengan bayan. Jelas, terang. Jelas di sini?
Baik. Tapi kalau kalimatnya kemudian meminta kita untuk mulai mengurai segala sesuatu supaya jelas keadaannya, maka kalimatnya akan berubah dari bayan menjadi kalimat lain. Apa kalimatnya? Seperti apa kita meresponnya? Kita nanti akan lihat setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Oke. Sudah mau masuk waktu kan? Supaya kita siap-siap dulu. Dan saya mohon izin teman-teman, saya tadi coba rasakan juga ada sebagian saudara kita yang mungkin tidak tersambung dalam saf. Setidaknya bisa dibantu kalau ada kelebihan sajadah atau yang lain, teman-teman di luar bisa lebih mendapatkan kebaikan-kebaikan supaya tidak balik lagi ya. Karena tadi ada yang saya lihat, ada yang balik lagi ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman sekalian dan pemirsa Hayat TV, Madani TV dimanapun Anda berada, kita telah menunaikan salat isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan dan mudah-mudahan menjadi salat yang pernah kita tunaikan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan dulu kajian kita. Sebelumnya saya ingin berikan dulu sebagai pengingat yang sangat penting ya. Masjid, fungsi paling utama itu untuk sholat. Itu fungsi pertamanya. Fungsi turunannya baru kegiatan lain. Itu ada di Quran surah ke-9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha innallaha. Jadi kegiatan pertama yang harus berjalan di masjid itu pertama kali sholat, yang paling utama. Jadi kalau di masjid kemudian sudah bertalian dengan fungsi sholat bersamaan dengan kegiatan lain, maka sholat menjadi prioritas. Karena panggilan sholat itu bersumber dari masjid. Jadi kalau misal sekarang saya ada ta'lim, kemudian muncul waktu sholat, maka sholat didahulukan, ta'lim berhenti sejenak. Karena dikhawatirkan ada orang datang memenuhi panggilan sholat, sementara Anda sedang menunaikan ta'lim di sini, orang tersebut karena kepentingannya sholat, jadi tidak jadi dia kembali melanjutkan perjalanannya. Siapa yang tanggung jawab dengan keadaan dia tidak sholat? Kalau meninggal di pertengahan jalan, maka ada sesuatu yang terjadi pada orang-orang seperti ini. Maka saya nasihatkan dalam setiap pertemuan, jeda antara maghrib dengan isya, kalau ada waktu sholat tiba, maka sholat dahulukan, baru kemudian lanjutkan dalam kebaikan-kebaikan. Jelas seperti ini? Baik. Telah kita bahas bahwa Al-Quran memberikan respon pada peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa Nabi saat muncul berita-berita yang diduga sangat keluar dari ketentuan yang biasa atau bahkan menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, responnya cukup mengejutkan karena kejadiannya terjadi di zaman Nabi, tapi responnya bersifat umum. Anda penting garis bawahi, setiap ada respon dengan kalimat umum dalam Al-Quran, ini menunjukkan bahwa hukumnya akan berlaku terus di masa yang akan datang karena kejadiannya mungkin berulang. Dalam ilmu Al-Quran, terkhusus dalam kaidah asbabun nuzul, kaidahnya dikenal dengan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku dengan keumuman lafaz, bukan terkait sebab khusus yang terkait dengan turunnya ayat itu. Jadi jangan dipahami, oh ayat ini hanya turun di masa Nabi saja, sekarang sudah tidak berlaku. Tidak. Karena sifatnya umum, maka hukum umumnya masih berlaku, sekalipun menjadi contoh kegiatan di masa Nabi. Ingin menunjukkan kesan bahwa penyebar berita-berita yang tidak tepat pun bukan hanya di masa Nabi. Nanti pun akan terjadi seperti ini responnya. Dan respon ini yang menunjukkan kekuatan atau kelemahan iman seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Respon pertama, cepat. Cepat. Apa yang harus dipercepat itu? Tabayyanu, berasal dari kata bayan, sesuatu yang jelas, terang, tidak tersekat. Kalau kemudian ada sekat-sekat yang menjadikan sesuatu tampak tidak jelas, kepastiannya, keadaannya, benar atau tidaknya, kemudian Anda ingin berusaha untuk mengurai sekat-sekat ini sehingga nampak jelas kembali apa yang akan Anda simak itu, atau Anda lihat, atau Anda kemudian perhatikan, maka kalimatnya dari kata bayan ditambah ta di depannya, kemudian diberikan tasydid di huruf sebelum akhirnya. Jika huruf itu huruf hidup,
Bayan, alifnya huruf mati, maka iya-nya yang diberikan tasydid di sini. Diberikan tasydid di sini, maka kalimatnya berubah menjadi tabayyana. Tabayyana. Kalau bentuknya jama' menjadi tabayyanu, maka diartikan usaha untuk menyingkap tirai-tirai yang menyelimuti itu supaya tampak kembali dengan jelas. Jadi kalau Anda mendapatkan informasi-informasi yang Anda kira meragukan, isinya bahkan bertentangan dengan hukum-hukum Allah, ada sesuatu yang menurut Anda tidak benar di situ, jangan dulu disimpulkan, apalagi disebarluaskan. Itu keliru. Awas, termasuk dalam taklim ya. Anda mendapatkan keterangan dari ustadz belum jelas, cek dulu. Perjelas itu dengan pertanyaan. Jangan sampai Anda menyimpulkan sesuatu yang belum tentu sama apa yang disampaikan oleh ustadz dengan kesimpulan yang Anda mungkin sampaikan. Saya pernah menyampaikan satu taklim di satu tempat. Saya sampaikan dengan kalimat, setiap orang-orang yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, yang bersambung sanadnya sampai ke Nabi, maka dia disebut dengan salafi. Turunannya disebut dengan manhaj namanya. Pilihannya disebut dengan madhab. Tiba-tiba ada pertanyaan datang mengatakan, Ustaz, antum terlalu mudah menyimpulkan semua umat Islam itu salafi. Bagaimana dengan Khawarij? Bagaimana dengan Ahmadiyah? Bagaimana dengan firqah A, B, C, dan sebagainya? Saya sampaikan bukan saya yang terlalu mudah menyimpulkan. Antum yang tidak fokus dalam menyimak. Sehingga salah memberikan kesimpulan. Jangan jadi mustami yang mensana incorpori sano. Ustadz nerangin ke sana, antum mikir ke sono. Sehingga kesimpulannya nggak nyambung. Yang saya katakan semua umat Islam yang ikut tuntunan sunnah Rasulullah. Ikut petunjuk Allah, mengikuti lewat jalur Nabi. Itu baru yang disebut dengan salafi. Apapun dia madhabnya. Jadi kalau orang ini tidak ikut tuntunan Nabi, apalagi Nabinya beda dengan Nabi Muhammad, ya jelas bukan. Islam aja bukan, Ahmadiyah itu bukan. Karena Nabinya aja beda. Jelas sampai sini ya? Nah, jadi ingat betul kaidah-kaidah ini. Maka jika menemukan satu informasi yang belum jelas, jangan cepat disimpulkan, jangan diberikan vonis hukum, apalagi disebarkan. Itu yang paling bahaya. Ya. Dan di sini menjadi ciri keimanan seseorang. Jika Anda ingin mengecek dalam kalimat ini, di mana tingkat keimanan kita, maka Anda bisa lihat. Apakah Anda termasuk yang terburu-buru sampai menyebarkan, sampai mendesain ulang kembali, sampai menyimpulkan, oh ternyata begini ya, macam-macam. Tapi belum pernah Anda cek. Gara-gara fitsahat sampai heboh Nusantara. Apa urusannya gitu? Jangan-jangan yang bikin heboh itu belum pernah ngecek juga gitu. Coba dilihat lagi, ya, coba dicek lagi. Jangan-jangan yang menyebarkan satu dengan yang lain, sehingga dari penyebaran-penyebaran ini muncul masalah-masalah baru yang buang-buang energi. Yang seharusnya nggak pernah dibahas, nggak pernah didiskusikan, nggak keluar energi untuk bahas itu, tiba-tiba muncul lagi. Yang dikhawatirkan, awas. Antusibu qauman bijahalatin, bisa menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ujung-ujungnya cuma menyesal. Salah saya. Sudah tahu salah, kenapa nggak dipikirin sebelumnya? Ini jadi masalah. Cek, lihat sumbernya. Dari mana gambarannya? Kalau sudah mendapatkan pembuktian yang jelas, maka bukti yang jelas jadi disebut dengan bayyinah. Keadaannya disebut dengan bayan, usahanya disebut dengan tabayyan, sifatnya disebut dengan tabayyun, buktinya disebut dengan bayyinah. Muncul Quran surah 98 itu, surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bukti yang nyata itu, jelas bagi kita. Cek dulu, lihat di BAP-nya. Oh ternyata bukan fitsahat saja. Poin F-nya keliru menuliskan At-Tahiriyah. Poin G-nya keliru menuliskan Safiyah. Ditulis pakai F, muncul pakai V di situ gitu kan? Masya Allah. Baik, muncul lagi yang lainnya. Ekspor, S-nya hilang jadi ekspor gitu kan? Dan sebagainya. Ternyata bukan cuma kalimat itu saja. Dari mana bisa menyimpulkannya? Cek sumber aslinya. Lihat dulu bagaimana turunannya. Nanti baru kemudian dikonfirmasi dengan orangnya. Apakah yang salah juru ketiknya saat mengantuk mungkin mengetiknya, atau keliru mengejanya, atau juga kesalahan menyimpulkan tidak dicek kembali. Banyak yang terjadi, tapi kesimpulannya itu bukan urusan kita. Itu urusan orang lain, ngapain kita sibuk mikirin? Ya, jadi agak aneh kadang-kadang sibuk mikirkan urusan yang bukan urusan kita, dan itu bukan substansial bagi kita. Sehingga sibuk mikirkan yang lain, lupa dengan esensi persoalan yang harus difokuskan dalam kehidupan kita. Jelas sampai sini? Baik. Halo, jelas? Jelas ya. Jadi ini respon pertama. Respon pertama. Jadi sifat seorang beriman itu jika menemukan sesuatu, dia cek dulu. Lihat dulu sumbernya. Apapun itu keadaannya. Tolong ingat betul ya.
Ini kaidah sedang kita butuhkan saat ini. Betapa banyak berita-berita menyebar. Kalau muncul penyebaran itu dari orang nggak beriman, nggak usah dipikirin, kita doain aja supaya mendapatkan hidayah, jadi beriman dia. Yang jadi masalah ketika ada orang mengaku beriman, kemudian mewujudkan suasana itu dalam bentuk yang lebih parah. Apa bentuk yang lebih parah itu? Sebelum mengecek sudah bisa menyebarkan kembali. Maka turunlah di sini kemudian sabda Nabi SAW. Kita turunkan pelan-pelan. Kita mulai dengan muqaddimah dulu di kitab Sahih Muslim. Lihat kalimatnya. Kafa bil mar'i kadhiban. Awas, hati-hati. Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Bahkan di riwayat lain disebutkan kafa bil mar'i ithma an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu berpotensi mendapatkan dosa. Saya ulang, berpotensi mendapatkan dosa kalau disebutkan isman, kalau disebutkan kadhiba, berpotensi berbuat dusta jika mudah menyampaikan setiap apa yang ia dengar. Begitu muncul informasi, sampaikan lagi, belum dipastikan bagaimana benar tidaknya. Kata Nabi, peluangnya cuma dua, kalau dia tidak berpotensi berbuat dusta atau dia berpotensi berbuat dosa. Jadi nggak ada yang ketiga. Hati-hati, antum bisa terjebak dalam dua suasana. Bisa jadi pendusta karena menyampaikan setiap yang didengar. Kalau tidak dicek kembali, itu kemungkinan berita itu kan bisa benar, bisa salah. Tapi kata Nabi, kemungkinan salahnya lebih banyak dibandingkan dengan benarnya. Nah, kalau salah ini sudah menyebar, maka yang paling berbahaya adalah ismun. Ismun itu dosa yang bisa meluas sifatnya. Bukan cuma di situ saja. Coba, begitu itu menyebar, yang disalahkan kadang-kadang bukan yang bikin beritanya, yang nyebarkannya. Ribut di situ, diskusi lagi, macam-macam. Kadang-kadang satu grup dalam media sosial, isinya satu keluarga, bisa ribut keluarga itu. Gara-gara berita yang tidak baik. Dan yang paling aneh bukan urusan di keluarga itu. Masalah orang lain dibahas di situ, ramai di situ. Ada sesuatu yang keliru di sini. Ini coba lihat ya. Sekali lagi, kalau Anda masih ingat di kesimpulan yang pertama tadi, masih ingat? Awas, kalau itu terjadi cuma sesekali saja, kalimatnya menggunakan in kan. Harusnya sesekali terjadi sebagai ujian. Tapi kalau marak terjadi setiap waktu, itu menunjukkan ada yang salah dalam kepribadian manusianya. Sekarang seakan-akan ingin diberikan gambaran pada kita, ini banyak yang keliru dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Kalau nggak beriman, sekali lagi cukup didoakan. Yang jadi masalah, mengaku beriman, masih menyampaikan situasi yang bertentangan dengan syariat-syariat Al-Quran. Jelas? Baik. Teruskan. Kalimat hadis terakhir di Al-Bukhari, nomor hadis 1477 tadi yang sudah antum tuliskan. Di hadis Muslim temukan nomor hadis 4582. Lihat kalimatnya. Oh, hati-hati ya, hati-hati dengan hadis ini. Innallaha kariha thalatha. Innallaha kariha thalatha. Saya tuliskan sebentar. Bismillah. Innallaha kariha thalathatan. Kariha. Fokus sebentar. Ingat, setiap ada kalimat diawali dengan kata inna atau anna, maka hukumnya sifatnya tegas. Ada ketegasan di sini, ya. Kalau dalam bahasa bebasnya saya katakan sungguh tegas disampaikan, ya, sungguh tegas disampaikan. Allah itu kariha, sangat benci, tidak menyukai. Biasanya kalimat hadis itu agak sedikit lembut. Innallaha la yuhibbu, tidak menyukai. Tapi di sini kalimatnya tidak menggunakan tidak menyukai. Langsung kalimat paradoksnya, lawan yang negatifnya, kariha. Antum senang mana dikatakan? Senang mana kedengarannya? Maaf ya untuk yang para ikhwan. Antum senang mana menerimanya? Disebut tidak tampan atau disebut jelek? Saya ulang, senang mana? Disebut tidak tampan atau disebut jelek? Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Dua-duanya tidak menyenangkan ya. Tapi kalimat pertama kan lebih sopan. Masya Allah, antum tuh makhluk yang luar biasa. Cuman sayang, nggak tampan aja gitu. Masya Allah. Yang kedua, antum jelek amat sih. Si amat aja nggak jelek, bisa gitu ya. Nah, itu kan nggak menyenangkan kalimat kedua ya. Ada nuansa yang tidak nyaman. Di sini, kalau kalimatnya menggunakan kalimat langsung, la yuhibbu, tidak menyukai. Tidak menyukai itu kan artinya benci. Tidak suka.
Tapi kalimatnya tidak menggunakan kata la yuhibbu, tapi langsung menggunakan lawannya, kariha. Ini menunjukkan bahwa peristiwa yang akan disebutkan ini sangat tidak disukai oleh Allah. Jelas? Thalatha, ada 3. Awas jangan sampai antum terjebak satu di antara 3 ini. Ini berbahaya. Nomor satunya, qila wa qala. Qila wa qala. Ini kalimat ungkapan dalam bahasa Arab. Kalimat ungkapan. Qila wa qala itu kalau sekarang dibuat peribahasa bahasa Indonesia, kabar burung yang tidak jelas. Katanya gitu. Ya. Nyaknya itu nggak tahu kemana. Ya. Ustaz, katanya kemarin nggak datang. Kata siapa? Ya katanya. Nyaknya siapa di situ? Itu nggak disukai. Karena menunjukkan pada sesuatu yang belum jelas. Ini langsung bertentangan dengan ayat Quran sekaligus. Quran surah 17 ayat 36. Ya, lihat kalimatnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Perhatikan kalimatnya. Ini bahayanya, jangankan yang menyampaikan, ikut-ikut orang ini aja nggak boleh. Lihat kata Quran. Jangan pernah Anda ikuti sesuatu atau bahkan ajakan yang belum jelas kemana arahnya, bahkan sumbernya. Awas, hati-hati, jangan pernah diikuti. Walaupun dalam kalimat sederhana ya, misal ikut yuk. Kemana? Pokoknya ikut aja deh, nanti lihat. Itu kalau adab Quran nggak boleh diikuti. Nggak boleh. Nggak usah pakai nggak boleh. Jangan diikuti. Kenapa? Karena antum belum bisa memastikan antum dibawa kemana. Bagaimana kalau diajak ke tempat bermaksiat? Ke tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika antum terjebak dalam kesalahan, menyalahi aturan Allah, berbuat fasik bahkan di situ, maka lihat kalimat ayatnya. Innas sam'a wal basara wal fuada. Telinga kamu akan ditanya, mata kamu akan ditanya, bahkan pikiran kita akan ditanya. Kalau kalimat bebasnya, akal kamu dikemanakan sampai kamu nggak tanya dulu. Telinga kamu dikemanakan sampai nggak dengar dulu perkataan dia. Mata kamu dikemanakan sampai nggak lihat dulu informasinya. Jelas di sini? Baik, maka yang pertama, Allah sangat tidak menyukai, sangat membenci hal-hal yang tidak jelas sifatnya. Qila wa qala, kata si fulan, kata ini, kata itu, tapi tidak jelas dari mana sumbernya. Jelas di sini? Apalagi dibawa dalam nuansa agama, itu nggak boleh. Ya, nuansa syariat itu ditinggalkan. Ya. Oke, dua, idha'atul mali, boros, menyia-nyiakan harta. Idha'atul mali, atau di sininya idha'atul mali, ya. Menyia-nyiakan harta. Insyaallah. Orang ingin mendapatkan setengah roti, rebutan dengan 16 orang itu. Ya, di Aleppo pengen dapat susu, sampai ya Allah, jalan mungut-mungut di tempat sampah gitu kan. Bayinya sampai kurus kering untuk mencari-cari itu. Antum kok dibuang-buang? Ya kan? Nasi itu kan berapa banyak yang terbuang itu dari makan itu. Dari rotinya, dari minumannya, tidak sedikit di antara sebagian orang-orang meminum aqua gelas cuma setengahnya, sebagiannya kemudian disimpan dibuang. Sementara orang-orang Palestina untuk mendapatkan minuman yang benar-benar bersih saja, itu mesti berjuang membebaskan dulu sumber minuman dari racun yang sudah diracun itu. Itu tidak mudah. Maka jangan disia-siakan. Termasuk idha'atul mali itu dari kata dhiya sifatnya. Bukan hanya menghilangkan esensinya, tapi menghilangkan nilai pahalanya. Awas, termasuk idha'atul mali itu menggunakan harta tidak pada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, mohon maaf ya, tolong baca ini dengan baik ya. Baca ini dengan baik. Aturan Qurannya, setiap Allah tambahkan harta kepada kita, itu adalah peluang lain bagi kita untuk meningkatkan ibadah lewat harta itu. Karena mungkin peluang ibadah lewat sisi yang lain sudah kurang mampu kita tunaikan. Jelas ya? Ada orang sudah bisa puasa, bahkan Masya Allah, Seninnya sudah jalan. Tapi jangan dulu senang, karena yang lain sudah tambah dengan Kamisnya. Ada yang sudah puasa Senin Kamis, Alhamdulillah, jangan dulu bangga. Orang lain sudah Ayyamul Bid. Ada yang sudah Ayyamul Bid, jangan dulu merasa gembira. Orang lain sudah puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Karena semakin banyak yang dikurangi, barangkali, Masya Allah dengan tenaganya dia puasa. Antum tidak bisa menyaingi itu. Karena ada ketidakmampuan, Allah berikan sumber yang lain. Gak usah nekat. Emang dia aja yang bisa Daud, besok saya Sulaiman. Gak bisa. Cuman sampai Daud aja, selesai di situ. Antum Daud aja susah, apalagi mau mencari yang lain. Maka dari situ Allah berikan kemudian tambahan lewat yang lain supaya antum maksimalkan ibadah di situ.
Apa diantaranya? Harta. Karena itulah ketika Allah titipkan harta, turun kaidahnya. Antum baca betul, pahami titipan Allah yang maksimal pada diri antum itu apa. Quran surah misalnya ke 28 Al-Qasas ayat 77 itu. Ya, sampai dengan 79-nya. Jelas ketentuan harta itu. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Perhatikan kaidahnya. Setiap kami tambahkan keluasan harta benda, kata Allah gunakan itu untuk mencari peluang terbaik mendapatkan tempat di akhirat. Dengan kata lain, gunakan untuk ibadah, untuk mendapatkan kemuliaan akhirat. Karena mungkin kamu belum terbiasa bangun malam sambil berlama-lama, hafal Quran belum didapatkan, Masya Allah, puasa belum dijalani dengan konsisten yang sunnahnya. Nih, tambah dengan ini. Kalau orang baca, kamu belum mampu baca dengan maksimal, minimal sedekah dengan hartamu ini, belikan mushafnya, simpan di masjid. Satu hurufnya dibacakan, kamu dapat bagian 10 kebaikannya. Masya Allah, itu yang kita ambil. Bukan dijadikan bahan untuk kesombongan diri. Kalau cuma sombong, yang dulu sudah ada, namanya korun. Hartanya lebih banyak dibandingkan antum. Jangankan hartanya, kuncinya aja kalau dibawa-bawa, itu dibawa orang-orang di belakangnya. Kalau jalan kemana-mana, Pak, maaf ya, saya sering ulang kisah ini. Korun itu informasi Quran di ayat 76 surah ke-28, surah ke-28 ayat 76. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Korun itu termasuk kaum di zamannya Musa, sombongnya luar biasa. Ya, sombong dengan hartanya, bagha itu sombong dengan harta. Kalau sombong dengan kedudukan disebut togo. Fir'aun disebut togo. Qarun disebut bagha. Sombong dengan harta. Tapi apa yang disombongkan? Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Dan sungguh kunci-kunci berangkasnya saja. Itu kalau diangkat orang-orang terkuat di zamannya. Masih belum keangkat, Pak. Baru kuncinya aja. Kuncinya. Antum kalau punya kunci berangkas satu aja. Antum tampilkan begini, dipublikasikan atau antum sembunyikan? Pasti disembunyikan, nggak ada kisahnya orang punya baru satu berangkas, kuncinya dipoto, ceklik, berangkas saya yang terbaru. Ya itu cari masalah. Itu baru satu, Korun tidak. Nih saya banyak nih, kalau mau ambil aja. Ini aja ngangkatnya nggak kuat. Kemana-mana kunci, kaya, sombong Pak. Jadi kalau ada orang kaya sekarang sombong Bu, itu ketinggalan. Dan keterlaluan karena dia tidak sekaya Korun. Dan Korun hancur juga gitu. Makanya turun ayat tadi. Itu saya tambahkan kata Allah, bukan untuk disia-siakan. Ngapain sombong? Karena nggak akan dibawa pulang. Gunakan untuk peluang beramal. Ada baju baru, pakai dulu untuk beramal. Pakai untuk sholat dulu, kan? Ada alas kaki baru, gunakan untuk ibadah. Sehingga ketika Allah ambil, maaf, kalau Allah titipkan kepada kita sandal, hakikatnya sandal itu punya siapa? Sudah, kita cuma dititipin aja. Mumpung masih dititipkan, gunakan dengan baik sebelum itu diambil lagi. Saya ulangi, sandal punya siapa? Kalau ada hilang, jangan marah. Tugas antum mencari, ikhtiar, bukan marah. Awas, bukan marah. Yang punya siapa? Nah, sudah. Kalau yang punya sudah mau ngambil, tinggal di mana kemudian dia dititipkan. Mungkin gantian. Ya, antum ikhtiar aja cari. Kalau sudah tidak didapatkan, mungkin Allah mengganti, dititipkan kepada yang lain. Nah, tapi hati-hati kalau ngambilnya dengan cara yang tidak salah, ada sesuatu yang mungkin yang haram yang akan diambil dari antum. Karena rezeki pencuri itu rezeki yang haram. Ya. Tapi poinnya adalah bukan itu. Poinnya, mumpung masih dititipkan, gunakan pada yang baik. Kalau sudah nggak ada, antum nggak punya peluang lagi. Itu yang dimaksimalkan. Ya, kendaraan segalanya, sehingga hisapnya gampang. Pakai baju pertama kali, gunakan untuk sholat. Begitu dihisab, hei fulan, dari mana harta yang kamu dapatkan? Engkau maha tahu ya Allah, kamu dapatkan dengan cara yang halal. Keringatnya bagi dia, menjadi saksi semuanya. Allahu Akbar. Kemana engkau pertama kali gunakan? Ya Allah, bajunya bicara untuk sholat. Enak hisapnya. Ya. Antum punya baju baru digunakan untuk apa? Masya Allah. Antum undangan sekali belum tentu dalam setahun sekali antum pakai baju luar biasa. Nggak ada yang kayak Allah ngundang 5 kali dalam sehari. La haula wala quwata illa billah. Begitu ditanya, dari mana kamu dapatkan? Harta yang paling halal ya Allah. Engkau menjadi saksi dalam semua perjuangan hamba. Kemana kami gunakan? Undangan ya Allah. Oh, jawab apa? Ya. Ini idha'atul mal. Ya, tolong dicek ya. Yang harus malu adalah, ada orang Pak, maaf ya, sepeda aja nggak ketitipin, tapi kakinya digunakan untuk melangkah ke masjid. Jaraknya luar biasa. Ada yang 500 meter, ada yang sampai 2-3 kilo, masih jalan ke masjid. Antum tetangga masjid, sepedanya ada, motornya ada. Masih ada alasan hujan, kasih payung. Ada alasan lagi, kasih mobil. Masya Allah. Ada semuanya. Belum mau ke masjid juga, antum mesti dikasih apa lagi supaya mau ke masjid? Ayo coba cek lagi.
Imam Hasan Al-Basri. Antum jangan kira semua amalan antum itu bisa diterima oleh Allah. Imam Hasan Al-Basri. Kenal Hasan Al-Basri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita syukurilah. Kalau kenal saya pulang. Kalau antum nggak jelas siapa gitu kan. Baik. Hasan Al-Basri itu dikisahkan dalam kitab namanya Al-Hikayat wal Muhimmat. Itu Masya Allah. Beliau pernah tidur kemudian bermimpi mendengar suara. Ini nyata. Beliau kisahkan sendiri. Mendengar suara yang memanggil beliau. Ya, hei, ya Abdullah, kurang lebih demikian lima makna. Menurut kamu, amalan apa yang paling diterima oleh Allah? Beliau katakan, amalan saya yang beliau kira itu yang paling ikhlas. Saya pernah kerjakan ini. Kemudian mendengar suara, itu tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Yang diterima oleh Allah, perhatikan, yang diterima oleh Allah ketika engkau bersedekah pada seekor lalat. Saat engkau menulis itu, jadi beliau pernah menulis, tiba-tiba lalat hinggap di penanya. Itu oleh beliau, oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, didiamkan penanya untuk memberikan kesempatan pada lalat untuk mengambil rezekinya di pena itu. Tidak digerakkan supaya lalatnya tidak lari. Ketika didiamkan itulah beliau anggap itu amalan yang biasa-biasa saja. Ternyata dalam pandangan Allah betapa besar itu. Rahmat Allah diturunkan dalam kalimat itu. Jadi kita tidak tahu teman-teman sekalian, di mana amalan kita yang sudah kita anggap diterima oleh Allah itu. Menurut Allah amalan terkhusyuk kita belum tentu itu dapat penerimaan yang baik. Karena itu antum mesti berlomba. Begitu dapat titipan, gunakan yang baik, gunakan yang baik, gunakan yang baik. Jelas sampai sini? Baik. Yang ketiga, kathratus su'al. Kathratus su'al. Banyak bertanya, Allah. Banyak bertanya, menanyakan pada sesuatu yang sudah jelas keterangannya. Kathratus su'al. Dan ini bisa menimbulkan masalah. Seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kalimatnya jelas, sembelih sapi. Gak usah nanya, sapi banyak. Malah ditanya, sapi yang bagaimana ya? Warnanya apa? Warnanya kuning. Nyari lagi yang agak susah. Nyari ke kuning-kuningan, safra gitu kan. Ya, setelah jelas, kuning yang mana ya? Kan kuning agak banyak. Cari itu yang tidak ada cacatnya, gak pernah dipakai membajak sawah, mulus, halus, tidak ada cacatnya. Carinya lebih susah lagi. Makanya kalau ada sesuatu yang sudah jelas kemudian disampaikan, jangan banyak dipertanyakan supaya tidak sulit memahaminya. Nah, beli sabun ya, clear. Sabun apa saja, selesai. Sabun apa, Pak? Lifebuoy. Jadi terbatasi. Yang dicari halus Lifebuoy. Di mana, Pak? Indomaret ya. Terbatasi lagi. Nyarinya mesti di Indomaret. Indomaret yang mana, Pak? Kan ada 3. Yang paling jauh di ujung ya. Hati-hati. Kan pelayannya di situ ada yang laki-laki, perempuan. Yang mana, Pak? Yang laki-laki. Awas. Begitu nyampe sana, balik lagi. Kok kamu gak beli sabun? Pak, pelayan yang laki-laki gak ada, Pak. Ada yang perempuan. Padahal perintah awalnya gampang, cari sabun, selesai. Dan antum awas, kalau orang tua meminta anaknya membeli sesuatu, anaknya belikan karena kalimatnya umum sifatnya, antum gak boleh protes. Gak boleh protes. Ya, nak beli shampoo ya, dibelikan oleh anaknya, datang dengan shampoo clear misalnya. Antum pengennya zinc, kok beli yang clear? Kan papa bilangnya shampoo. Selesai sampai sini. Ya, jelas ya? Jadi kalau ada sesuatu yang sudah terang, sudah jelas, jangan banyak dipertanyakan sehingga mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam prakteknya. Nah, kesimpulannya di sini, jika ada berita yang menyebar dalam hal yang tidak baik, pertama pastikan dulu sumbernya. Jangan menebarkan sesuatu yang bisa melahirkan dosa. Hindari kesimpulan yang tidak tepat. Yang kedua, pastikan sumbernya baik. Yang ketiga, mohon maaf, jangan cepat disebarluaskan sebelum nyata maslahat atau madaratnya. Dan sekalipun Anda telah jelas mengetahui dari mana sumbernya, itu pun tidak harus kemudian Anda sebarkan lagi pada orang lain jikalau tidak ada manfaat yang bisa hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Jelas di sini? Ya. Jadi tidak setiap yang sudah kelihatan jelas sumbernya langsung Anda ekspos, tidak begitu. Ini ada manfaatnya enggak? Kalau enggak ada manfaatnya, tinggalkan. Kalau ada manfaatnya, sebarkan. Dan itu yang bisa menghadirkan pahala untuk kehidupan kita. Kalau pernah terjadi dalam kehidupan kita, menyebarkan sesuatu yang tidak kita tahu, kemudian tiba-tiba jadi keliru itu, maka insya Allah kalau dilakukan dengan cara yang tidak sengaja, karena ketidaktahuan dan tidak ada ilmu di situ, termaafkan sepanjang kita bisa bertobat dan beristighfar pada Allah tanpa mengulanginya. Ketentuannya ada di Quran surah ke-33 ayat yang kelima itu. Ya. Baik. Jadi inilah materi yang kita bahas untuk pertemuan jumpa pertama kita di malam ini. Insya Allah sebagai respon pada berbagai macam himbauan yang muncul sekarang. Sesungguhnya kalau syariat Islam itu ditunaikan dengan benar, gampang kehidupan itu. Tenang hidup ini. Ya.
Maka jika Anda seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang kalau memang menyatakan muslim, beriman kepada Allah, maka buktikan keimanan Anda dengan mengikuti tuntunan Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Jika Anda jadi pengusaha yang beriman. Jika Anda jadi ustadz yang beriman. Jika Anda jadi guru yang beriman. Quran tidak pernah meminta semua orang Islam yang beriman jadi ustadz seluruhnya. Anda silahkan jadi apapun sepanjang Anda jadi orang muslim yang beriman dan saleh. Jelas, pengusaha yang saleh, pemimpin beriman yang saleh, diplomat yang saleh, birokrat yang saleh, itu yang diinginkan oleh Al-Quran Al-Karim dan keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin pastikan dulu Bapak Ibu sekalian, baik, jelas uraiannya, dipahami dengan baik. Kalau sudah jelas, ingat betul, saya tidak akan mengulang kalimat Quran. Saya hanya ingin sebutkan hadis Nabi SAW saja. Riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 1477, ya kan? Lihat kalimatnya. Innallaha kariha thalathah. Allah sangat benci pada 3 hal. Sangat benci pada 3 hal. Pertama, qila wa qala, berita yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua, idha'atul mali, sesuatu yang disia-siakan dari harta benda. Dan yang ketiga, kathratus su'al, banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas keterangannya. Jelas keterangan yang disampaikan? Ada pertanyaan? Awas. Alhamdulillah. Baik, hati-hati konsekuensinya ya. Baik. Saya kira kalau sudah jelas disampaikan, kita bisa cukupkan dulu untuk sesi malam ini ya. Insyaallah berjumpa dalam pertemuan selanjutnya di malam Ahad ya, di malam Ahad, dan kita akan kembali ke kajian Riyadhus Shalihin supaya kita bisa cepat minimal banyak membahas dan bisa mengamalkan isi kandungannya. Yang kedua, insya Allah besok subuh kami akan menyampaikan materi penutup tentang fikih salat di Masjid Darussalam di Persada Golf di Jati Bening. Tapi bagi teman-teman yang baru bergabung untuk memahami kajian salat berdasar tuntunan Rasulullah SAW atau sifat salat Nabi, nanti bisa masuk ke channel Akhir TV, mengikuti kajian di pekan pertama setiap Sabtu ya, tersambung dengan tempat di Tanah Kusir di Masjid An-Nur. Itu kita baru mulai kajiannya dan baru akan membahas dari awal bahasan-bahasan kita. Anda bisa lebih nyambung di situ ya. Dan insya Allah besok pagi jam 8 kita nanti ada bahasan kajian Sahih Muslim ya, kitab Sahih Muslim. Jadi nanti di Al-Bukhari di Kayu Ringin, yang Sahih Muslim di Masjid Subulus Salam di Bintara ya, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, kami kira itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan bisa didapatkan sampai dengan malam ini. Jika ada kebenaran itu langsung bersumber dari Allah dan Rasul, ya silahkan diamalkan. Jika ada kesalahan, itu mutlak kesalahan saya, mohon dimaafkan. Dan izin, tolong tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.